Maguire selalu menjadi bahan ejekan para penggemar Manchester United. Dicopot dari ban kapten hingga sempat hampir diusir, tidak membuat Maguire menyerah begitu saja. Bek tengah asal Inggris ini terus bersabar menantikan jam terbang reguler di skuad asuhan Erik ten Hag. Buah kesabarannya berbuah manis dengan banyaknya bek tengah setan merah yang cedera. Tak disangka Maguire bisa membuktikan kualitasnya dengan selalu tampil apik di jantung pertahanan. Mental bajanya sudah mulai terasa, baik setelah kerap tampil konsisten. Bagaimanakah Harry Maguire bisa mengembalikan kepercayaan dirinya yang telah lama hilang? Pembuktian kelayakan. Harry Maguire kembali menjadi perbincangan hangat di jagat sepak bola. Bukan karena blunder konyol, melainkan performa impresif sang pemain yang kini disorot. Bek asal Inggris ini mampu merebut tempatnya di starting line-up setan merah. Maguire kembali dipercaya Erik ten Hag starter di 5 laga terakhir Liga Inggris. Mantan pemain Leicester City ini sering ditandemkan dengan beberapa defender setan merah. Jonny Evans paling sering menjadi tandem Maguire di lini belakang. Duet Maguire dan Evans sudah diplot sebanyak 5 kali sebagai starter. Keduanya membawa setan merah meraih 3 kemenangan saat dimainkan bersama. Bahkan saat melawan Brentford, Maguire tampil solid membantu The Red Devils meraih clean sheet. Dirinya juga berkontribusi memberi assist pada gol kemenangan Scott McTominay. Setan merah sukses memutus 2 kekalahan beruntun dengan menang 2-1 atas Brentford. Maguire kembali menjadi pahlawan kemenangan saat menjamu Copenhagen FC di Liga Champions. Dirinya mencetak gol tunggal kemenangan tipis The Red Devils atas klub Denmark tersebut. Awal kebangkitan. Nasib Harry Maguire sempat menemui titik nadir sejak kedatangan Erik ten Hag. Dirinya terlempar ke bangku cadangan sejak sang pelatih menggait Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Sejak itu, Maguire hanya menjadi opsi terakhir di lini belakang setan merah. Ten Hag lebih memilih Rafael Varane, Lisandro Martinez, dan Victor Lindelof. Selain terbuang dari starting line-up, jabatannya sebagai kapten The Red Devils juga dicopot. Padahal Maguire sudah mengemban peran sebagai kapten klub selama 4 tahun. Ten Hag memilih Bruno Fernandes yang dinilai lebih vokal dalam memimpin punggawa setan merah. Sontak keputusan ini sempat membuat Maguire kecewa. Setelah berdiskusi dengan manajer, ia akan menggantikan saya dengan kapten baru. Ia menjelaskan, dan saya pribadi sebenarnya kecewa, tapi saya akan tetap memberikan segalanya jika saya dipercaya bermain, ucap Maguire. Nasib sial Maguire terus berlanjut hingga namanya masuk daftar jual setan merah. West Ham United segera datang untuk menyelamatkan karir sang pemain. Namun negosiasi kedua klub batal menemui kesepakatan hingga akhirnya Maguire tetap bertahan. Sang pemain lalu bertekad untuk kembali menjadi pilihan utama Ten Hag. Nyatanya, Maguire baru dimainkan saat menghadapi Arsenal di pekan keempat. Dirinya hanya dipercaya tampil selama 23 menit dalam kekalahan setan merah dari The Gunners. Namun, Maguire menolak menyerah dan semakin tertantang untuk membuktikan kualitasnya. Dalam sepak bola tentu saya ingin bermain, karena ada situasi di mana 4 minggu pertama saya hanya bermain sekali dan bahkan saya tak dipilih. Tetapi kita masih memiliki banyak pertandingan yang akan datang. Dan saya yakin masih ada banyak kesempatan untuk bermain, kata Maguire. Harry Maguire semakin kesulitan menembus starting line-up The Red Devils. Pemain berjuluk Slaphead ini harus rela kalah saing dari Victor Lindelof di lini pertahanan. Erik ten Hag lebih memilih pemain asal Swedia ini untuk merotasi Lisandro Martinez. Alasannya karena Lindelof lebih piawai menggunakan kaki kirinya untuk menguasai bola. Ten Hag ingin bek berkaki kidal yang mengisi posisi bek tengah kiri di sektor pertahanan. Lindelof adalah pemain penting dalam skuad ini. Dia tampil bagus di pramusim, dan saya sangat terpukau dengan performanya saat bermain di posisi bek tengah kiri, ujar Ten Hag. Dibanding Maguire, Jonny Evans juga lebih dipilih sang pelatih untuk memainkan posisi bek tengah kiri. Alasannya karena sang pemain juga luwes menggunakan kaki kirinya. Ten Hag bahkan berani mencoba Luke Shaw di posisi bek tengah kiri di musim lalu. Saya pikir Shaw bermain apik di posisi barunya sebagai bek tengah kiri, tegas Ten Hag. Ten Hag ragu memasang Maguire di posisi bek tengah kiri. Padahal sang pemain sering diplot oleh Gareth Southgate mengisi posisi tersebut di timnas Inggris. Maguire juga menjalani peran yang sama ketika diasuh oleh Gunnar Solskjaer.
Di musim 2019-2020 dan 2020-2021, sang pemain tampil sangat solid dengan mengemas 71 penampilan secara beruntun. Berkat catatan ini, namanya sejajar dengan legenda setan merah yakni Gary Pallister. Mantan defender The Red Devils ini bermain penuh di seluruh laga Liga Inggris musim 1994-1995. Di musim 2019-2020, dirinya bahkan mengungguli Virgil van Dijk dalam beberapa atribut defensif. Maguire unggul statistik intercept, tackle, sapuan sundulan, dan blunder berbuah gol. Pemain kelahiran Sheffield ini tidak mencatat satu blunder sama sekali di musim tersebut. Setan Merah mengalami masalah dengan banyaknya pemain bertahan mereka yang menderita cedera. Hal itu ditandai dengan absennya Lisandro Martinez dan juga Luke Shaw. Absennya dua pemain tersebut membuat Ten Hag terpaksa memasukkan Maguire ke line up utamanya. Banyak pihak yang meragukan kemampuan sang bek tengah. Namun Maguire bersikukuh ingin tampil gemilang demi mengembalikan kepercayaan dirinya. Dengan segala pengalaman yang dimiliki, Maguire mampu menjawab keraguan tersebut. Mantan pemain Leicester City itu berhasil menggeser peran utama yang dipegang Rafael Varane. Prestasi Maguire semakin mencolok, di mana ia menunjukkan statistik yang gemilang. Selama bermain 90 menit, Setan Merah hanya menelan 2 kekalahan. Saat itu Manchester United berhasil dibekuk oleh FC Copenhagen dan juga Manchester City. Bahkan Maguire berhasil menyandang gelar pemain terbaik di pertandingan kontra Sheffield United. Erik ten Hag langsung memberikan pujian setinggi langit. Harry Maguire menampilkan permainan yang sangat baik, menunjukkan karakter, dan membaca permainan dengan cukup baik. Puji Erik ten Hag seusai laga tersebut. Ten Hag juga memuji sikap dewasa Maguire saat menghentikan pertandingan secara profesional kontra Fulham. Saat itu Maguire mengalami cedera kepala setelah bertabrakan dengan Muniz. Meskipun meringis kesakitan, Maguire tetap menunjukkan profesionalisme dengan melanjutkan pertandingan. Sikap dewasa Maguire diacungi jempol oleh Ten Hag. Maguire tunjukkan kepemimpinan, baik saat bersama bola maupun tak bersama bola. Puji Ten Hag. Mental baja Harry Maguire. Harry Maguire dan Jadon Sancho pernah terlibat masalah internal dengan Erik ten Hag. Namun perbedaan sikap sangat jauh berbeda di antara kedua pemain. Sancho terlibat masalah karena dianggap tidak mengikuti instruksi dari sang pelatih. Namun pemain asal Inggris ini kerap mengeluhkan keresahannya kepada awak media. Dia mengungkapkan jika dirinya dianggap sebagai kambing hitam dalam skuad Manchester United. Hal senada juga diungkapkan oleh sang mantan kapten Harry Maguire. Pemain berusia 30 tahun ini pernah mendapat kritik habis-habisan akibat performa buruknya. Namun tak seperti Sancho, Maguire tidak melambungkan pernyataan kontroversial dan tetap menunjukkan sikap yang profesional. Maguire sukses membawa kewibawaannya di tengah kritik dan tekanan, menunjukkan kedewasaan dalam menanggapi ketidakpastian dalam karirnya. Bahkan Maguire tetap berdiri tegap meskipun ia dihujani komentar kurang baik. Seperti contoh legenda Setan Merah, Roy Keane yang mengaku bersedih dengan kualitas bek jangkung tersebut. Saya rasa ada masalah besar di klub ini. Coba Anda lihat pertahanan mereka jelang akhir laga. Saya tahu bahwa mereka mengalami masalah cedera. Namun kerja kerasnya membawakan hasil. Ia berhasil melewatinya dan bisa dilihat ia tampil menjadi pemain utama. Ia berhasil menggeser pemain andalan Ten Hag seperti Varane. Penampilannya pun disanjung oleh sang pelatih Erik ten Hag. Kita tahu kami mengalami banyak masalah cedera. Maguire memanfaatkan kesempatan ketika Rafael Varane alami cedera. Di klub sebesar ini wajar ada persaingan internal. Ketika Anda mendapatkan kesempatan Anda, maka Anda harus memanfaatkan itu sebaik mungkin dan para pemain lain juga harus berjuang untuk dapatkan tempat mereka di tim ini. Puji Ten Hag. Selain itu, Maguire tetap berambisi untuk bisa merebut tempat utama bersama Manchester United. Bek kelahiran Sheffield itu juga berambisi membawa timnas Inggris meraih gelar juara Euro 2024. Dengan bangkitnya performa Harry Maguire, akankah dia bisa selalu tampil konsisten?